dan dihikayatkan dari Abi Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahmatullah alaihi qala, inna malikan minal muluk, sesungguhnya seorang raja daripada raja-raja, kana mutamarridan. Betul ya? Mutamarridan ya, menentang ala rabbihi ta'ala, terhadap Tuhannya Allah Ta'ala. Jadi ada seorang raja dari raja-raja zaman dahulu, dia menentang Allah Ta'ala. Mutamarridan, dia menentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faghazahul muslimun, maka kaum muslimin pun memeranginya. Kenapa? Dia menentang Allah, perangi. Fa'akhaduhu saliman, maka kaum muslimun pun menangkapnya saliman, sebagai tawanan. Ya, raja ini yang menentang Allah ini kalah. Dia kalah, diperangi umat muslimin, lalu ditawan. Faqalu, maka berkatalah kaum muslimin, bi ayyi syai'in naqtuluhu, ya, litamarrudihi ala rabbihi ta'ala. Dengan hukuman apakah kira-kira naqtuluhu, kita bunuh dia? Ini lagi mikirin gimana cara terbaik buat mengeksekusi raja kafir ini. Litamarrudihi, karena penentangannya dia ala rabbihi ta'ala, terhadap Tuhannya Allah Ta'ala, terhadap Tuhannya yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajtama'a ra'yuhum, maka bersatulah pendapat mereka. Fajtama'a, maka bersatulah ra'yuhum, pendapat mereka, ala ayyaj'aluhu, atas bahwasanya mereka akan menjadikan baginya fi kumkumin. Hah? Kumkumin azibin, lihat syarahnya di bawah. Al-kumkum ma yusakhinu fihi al-ma min nuhasin wa ghairihi wa yakunu dhayqur ras, sesuatu yang digunakan untuk memanaskan air yang terbuat dari logam, wa yakunu dhayqur rasi, dan bagian ujung kepalanya sempit, tempayan. Susah banget. Panjang banget, tempayan gitu ya udah. Kencing tembaga itu. Iya. Apa? Dandang tembaga. Dandang tembaga. Bagian kepalanya sempit. Iya. Dandang ya? Iya. Kalau dandang bahasa Indonesianya apa? Enggak, pokoknya dandang tembaga itu yang tembaga. Enaknya apa nih kumkum? Dandang apa tempayan? Tempayan. Ya dandang dah, silakan. Ayat aluhu, dan mereka jadikan baginya fi kumkumin azimin, sebuah dandang yang sangat besar. Tempayan, kendi, dandang serupa dah. Pokoknya untuk memanaskan air, bagian atasnya sempit, sehingga orang ini nggak bisa keluar. Dimasukin, nah sempit bagian atasnya. Sejenis tempayan, dandang, pokoknya besar. Dan jadi orang ini akan dimasukkan ke dalam kumkum ya, ke dalam kumkum yang besar. Wasaddu ra'sahu, dan mereka mengikat kepalanya. Diikat kepalanya di ujung kumkum. Jadi apa ya, nggak bisa dia keluar, diikat kepalanya. Wa auqadu tahtahun nara, dan mereka menyalakan api di bawahnya. Direbus hidup-hidup. Ya mungkin ini di luar atau di atas syariatnya Nabi Muhammad ya. Karena dalam syariat kita tidak boleh menghukum dengan api. Ya. Dalam syariat kita, walaupun kepada orang kafir, kita tidak boleh menghukum dengan api, membakar, merebus, memanggang, ya. Tidak boleh. Ya, ini kan umat terdahulu, syariat ini belum berlaku. Tapi syariat Nabi kita menghukum itu tidak boleh dengan api. Karena yang menghukum dengan api hanyalah Allah. Nggak boleh. Makanya filadir riwayah, kalau habis memakan makanan yang dipanggang dengan api, kita sunnah wudu. Sunnah wudu, sate, ikan bakar, ayam bakar, itu sunnah wudu. Setelah memakan makanan yang dipanggang dengan api. Ada itu. Nanti kita pelajari di kitab Muqaddimah Hadramiyah di acara pasaran kita di Pondok Melati, insyaallah. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Amin. Nah, ini hukumannya, dimasukkan dalam kumkum, diikat kepalanya, dinyalakan api di bawahnya. Mau direbus hidup-hidup. Walamma wajada hararatan nari, maka tatkala ia merasakan panasnya api, ialah ya,
mulai kerasa nih. Ja'ala yunadi alihatahu, maka ia jadikan untuk memanggil Tuhan-Tuhannya, allati abadahum, yang mana ia menyembah mereka, min dunillah, daripada selain Allah. Nah, dia mau manggil Tuhan-Tuhannya nih, yang dulu dia sembah, dia mau panggil supaya menyelamatkan dirinya. Kata Buddha. Apa yang dia panggil? Ya Lata khalisni, ya Lata khalisni, wahai Lata khalisni, selamatkan aku. Ya Habil khalisni, wahai Habil, selamatkan aku. Ya, fi badri wa ya Hubal. Lata mana Hubal. Nah, di sini Habil. Ya, Habil khalisni. Ya Uzza khalisni, ya Uzza, selamatkan aku. Mimma ana fih, dari apa yang aku alami ini. Mimma ana fih, dari apa yang aku mengalaminya ini. Jadi dia panggil 3 Tuhan terbesarnya. Lata, Hubal, Uzza, atau Habil, Uzza. 3-3 dipanggil. Ya Habil, wahai Habil, kuntu amsahu ra'saka. Wahai Habil, aku ini yang selalu mengusap kepalamu. Tuhan diusap kepalanya. Maksud dibersihin Tuhannya. Berdebu di Tuhannya, dilapin. Tuhan kumel amat ya, dilapin. Tuhan kumel. Lah iya kan, dilap kepalanya Tuhannya. Wah, dia ngomong, ngungkit-ngungkit lah ibaratnya gitu. Wahai Habil, aku yang dulu sering ngusapin kepalamu. Ya. Wa khaddamtuka kadza wa kadza, dan aku melayani, dan aku telah melayanimu kadza wa kadza, seperti ini, seperti itu. Kadza wa kadza, seperti ini, seperti itu. Disebutin nama dia itu. Ya, bentuk pelayanannya kepada Tuhannya itu. Sanatan, bertahun-tahun. Ya, sanatan, bertahun-tahun. Jadi dia sudah melayani kadza wa kadza, seperti ini, seperti itu, bertahun-tahun. Fakullama iltaja'a ilaihim, fakullama, maka setiap kali iltajama, ia bersandar, ya, i'tamada, iltajama, dia bersandar, ilaihim, kepada berhala, Lata, Habil, Uzza, tazidu hararatun nar, makin bertambah-tambah panasnya api. Ya, tazidu hararatun nar, semakin bertambah panasnya api. Setiap panggil Lata, mana Uzza, brrrr, tambah gede apinya. Lah ini romannya bukannya ngecilin, tambah gede apinya. Ya. Falamma alima, maka tatkala ia mengetahui, annahum, bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka itu, bahwasanya Tuhan-Tuhan itu, ya, Lata, Mana, Habil, ya, laisu yagnuna anhu, tidaklah menghiraukan dia. Yagnun, tidak menghiraukan dia. Fa ayisa, maka putus asalah dia. Minhum, dari Tuhan-Tuhannya, waraja'a ilallahi ta'ala, dan akhirnya ia kembali kepada Allah ta'ala, tobat. Wanadi fil kumkum, dan dia bermunajat, dia memanggil Allah di dalam kumkum. Apa yang dia teriakan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini udah ada syariatnya berarti ya. Udah ada Muhammad. Berarti syariatnya syariat Nabi Muhammad dong. Ya, karena nggak disebutin ini tahunnya, rajanya siapa ya, kisahnya. Tapi kalau melihat dari bentuk syahadatnya, Nabi Muhammad kan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya mungkin inilah mengapa Allah menyelamatkan dia nantinya. Ya. Ba'asallahu ta'ala goisan, gois. Maka Allah Ta'ala pun mengirimkan gois, mator, hujan. Minas sama, dari langit, ala tilkan nari, ke atas api tersebut, fa'aha, maka memadamkannya. Pertama, Allah utus, ya, makhluknya yang bernama gaisan, hujan. Hujan itu turun dan memadamkan api. Apinya padam dulu, adem akhirnya dia. Kemudian waba'asa, dan Allah utus kembali rihan, angin. Fahamalatil kumkuma ila samai, maka angin membawa kumkum ke atas langit. Masya Allah. Ya, diterbangkan angin di apa, berarti gede nih ya. Ajin apa, hujan angin nih, hujan turun, ada badai, angin topan ke bawah dia.
Faja'ala yatajaljalu tajaljala yatajaljalu faja'ala yatajaljalu bainas sama'i wal ardi. Maka jadilah ia yatajaljalu berputar-putar bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Masya Allah. Berarti angin topan berarti. Torpedo. Yatajaljalu berputar-putar bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Wa huwa yaqul, dan kum ini berkata, kumnya ini, wa huwa yaqul, dan kumnya berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kumnya ikut berzikir juga. Yang tadi si raja itu mengucapkan satu kali kalimat itu, lalu kum pun mengikutinya. Hatta ghaba 'anil basar, sehingga hilang dari pandangan mata. Ya, orang-orang yang menyaksikan waktu itu, mereka menyaksikan si raja terbang dengan kum itu di bawah angin, pergi entah kemana. Ya. Summa alqathur rihu, kemudian angin menjatuhkannya. Summa alqathu, kemudian menjatuhkannya si raja itu, arrihu angin, baina qaumin, di antara suatu kaum, la ya'rifunallaha, yang tidak mengenal Allah. Berarti kaum yang masih belum beragama Islam, kaum yang tidak mengenal Allah. Allah takdirkan kum jatuhnya di tengah kaum yang tidak mengenal Allah. Fa akhaduhu, maka kaum itu pun memegang kum, wa fatahuhu, dan membuka kum, wa akhrajuhu, dan mengeluarkan si raja itu. Minal kumkumi, dari kum, faqalu lahu, maka mereka bertanya kepada si raja, min aina anta, dari mana kamu? Wa ma qissatuka, dan apa kisahmu? Qala ana malikun fi maudhi'in kada, aku ini adalah seorang raja di tempat ini, di suatu tempat maksudnya. Ana malikun, aku seorang raja, fi maudhi'in kada, di tempat ini, enggak sebutin nama tempatnya. Fa akhbarahum an qissatihi, dan sang raja pun mengisahkan, memberitahukan kepada mereka tentang kisahnya. Wa halihi, dan keadaannya. Wa aslamu jami'an, dan mereka masuk Islam bersama-sama. Wa aslamu jami'an, dan mereka masuk Islam bareng-bareng. Allah punya kehendak. Seorang raja penantang Allah, ya, ketika ia di tengah kesulitannya, dia mengharap bantuan dari Tuhan-Tuhannya, namun Tuhan yang ia sembah tak mempedulikannya, maka di saat genting itu, dengan penuh kesadaran dari hatinya, ia mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan seketika itu pula Allah menyelamatkannya. Allah kirimkan hujan dan angin yang membawanya ke tempat yang justru tidak mengenal Allah, dan menjadi asbab hidayah buat orang-orang yang ada di situ. Luar biasa ini. Itu orang yang baru mengucap la ilaha illallah. Bagaimana dengan antum yang sudah bertahun-tahun selama ini berzikir menyebut nama la ilaha illallah? Jadi jangan takut. Orang model begini aja bisa begini nasibnya. Ya, nggak usah terlalu takut ya. Yakin kalau yang semodel dia aja nih, yang baru mengucapkan satu kalimat itu sekali saja mendapatkan kemuliaan begitu luar biasa. Lalu bagaimana mereka yang terus mengulang-ulanginya? 100 di pagi hari, 100 di sore hari. Ya, belum lagi tempat-tempat yang lainnya. Kalau acara tahlilan dalam acara tahlilnya, dalam pengajiannya, dalam taklimnya. Bayangkan seperti apa kemuliaan yang diperoleh itu oleh orang-orang yang sudah mudawamahkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini saudara sekalian, sebagian daripada keistimewaan kalimat la ilaha illallah yang begitu luar biasa. Ya, dan kita harus pegang betul-betul, karena kalimat ini adalah miftahul jannah, kunci untuk kita masuk ke dalam surga. Pegang dengan erat, jangan dilepas, karena dengan kunci inilah sebagai tiket yang kita harus bayar dengan harga mati kita untuk kita pulang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-hadits samin an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah qala Rasulullah sallallahu yajlisu ala kulli babin minal masjid yaumal jumu'ah sab'una malakan yaktubuna an-nasa bi asma'ihim wallahu a'lam bisawab.